Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi binikmatil iman wal islam, wa arsadana bihidayatil Qur'an, wa yaj'alana insyaallah minal muti'ina solihina ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Malam ini malam kerja, malam dinas, hari Ahad, malam Senin. Allah telah menggerakkan hati kita untuk hadir di tempat ini, yang tentunya pembicaraan kita harus kita jadikan pembicaraan yang bermakna, bermanfaat, dan memberikan daya deteksi dini dan cegah dini untuk persoalan-persoalan yang kita hadapi. Berbicara soal PKI, banyak versi. Ada yang bilang lebay, ada yang bilang ini orang ngapain hari gini masih bicara PKI. Kita akan awali dulu dengan beberapa film pengantar. Setelah itu nanti kita sampaikan materi, sehingga teman-teman yang kemarin datang di Mujahidin, hari ini saya nyatakan bahwa materi kita tidak persis, bahkan boleh dibilang 100% tidak dibahas kemarin di Mujahidin. Jadi udah di Mujahidin kemarin Ustaz Alfian sudah datang. Betul, kita kemarin bicara soal Cina, sekarang kita bicara soal PKI. Kita dengarkan dulu dua pendapat yang bersilang antar pejabat dalam film yang satu ini. Mic-nya belum bisa dipakai. Mengurus masjid, speakernya belum bisa, Pak. Mic. Bisa. Saya bisa. Biar bisa lihat layar. Ini bahkan nggak ada PKI, ini udah nggak ada PKI di dunia lain, udah nggak ada. Bagaimana bisa bangkit kita tahu juga yang beliau kalau ada tuh, ya itu kan dibuat-buat saja. Sering sekali kita dengar bahaya laten, ditertawakan, tidak ada itu, ya, bahaya laten. Kemudian komunis sudah nggak ada lagi, nggak disebut-sebut. Ternyata sekarang muncul. Jadi kita patut curiga juga yang bilang begitu. Nggak ada. Mungkin dia juga yang komunis kali. Jadi yang pertama, di kalangan petinggi negeri kita ada perbedaan. Satu sisi pejabat seragam hijau mengatakan PKI itu tidak ada, nggak ada PKI-PKI-an. Lalu yang seragam yang coklat bilang begitu, yang seragam hijau Jenderal Bintang 4 Bapak Jenderal Riamiza Triakudu mengatakan siapa yang bilang PKI tidak ada berarti dia PKI. Ya. Tadi itu bukan kata saya ya, bukan saya cuman kalau tadi kurang nyimak, saya kasih tahu itu tadi begitu. Jadi ini ada persoalan ya. Kalau di tingkat aparat saja mereka berbeda pendapat, bagaimana rakyat di bawah? Maka jangan heran ada ustadz mau pengajian diusir oleh orang Islam sendiri. Nah, itu jangan-jangan ada PKI di sana. Oke. Ciri dari kader-kader PKI itu punya dendam kepada tentara. Kita akan lihat Iwan Bopeng. Itu firman Allah ya. Kenapa kita nggak bisa bersikap dengan beliau? Gitu. Kalau kalian nggak bisa bersikap, saya perkarakan ini. Jelas saya perkarakan. Ya anak siapa tuh anak kecil tadi itu? Tentara gue potong di sini apalagi lo. Tentara gue potong di sini apalagi lo.
Jadi buat hadirin semua, saya punya opsi. Yang pertama, kita buat pemanasan dulu sampai Isya, supaya nanti setelah Isya kita coba dalamkan. Cuma mungkin ada komitmen dulu. Sanggup nggak kalau sampai agak malaman sedikit? Nah, nanti baru materinya mau mulai atau pulang. Mau kemana mas? Rumah saya jauh. Ya, jauhan gue Jakarta. Lo rumah masih di Jawa Timur, berisik ya. Udah ya, jadi kalau begitu kita pelan-pelan kita lihat dulu satu demi satu film-film. Setelah itu baru kita membahas materi. Perdebatan terjadi serius. Tapi kita juga perlu memahami kader-kader PKI itu dibangun. Kita akan lihat dulu bagaimana mereka digembleng di sebuah perguruan tinggi Islam sampai mereka berani bertakbir anjing hu akbar. Sangat memalukan dan perlu kita. Ini adalah mahasiswa semester awal Universitas Islam Negeri Bandung, IAIN Sunan Gunung Jati, tahun 2010. Baik, nanti kita akan satu putar lagi film, tapi kita coba buka dulu materi kita. Pertama buat jamaah semua, dengan sangat tulus ingin saya katakan bahwa PKI ini sebenarnya tidak bisa lagi disikapi dengan cara seperti ini. Mestinya kita sudah berbicara di mana rumah kader PKI, siapa dia, rumahnya gang berapa, RW berapa, RT berapa, nomor berapa, itu penting. Karena mereka sudah punya nomor rumah-rumah tokoh-tokoh agama. Mereka sudah membunuhi ulama-ulama kita sejak awal-awal reformasi. Nanti kita lihat fakta-faktanya. Ya. Mereka melakukan konsolidasi sejak tahun 1966 dan mereka mulai membahasakannya tahun 1996. Ketika kita punya pengetahuan pemerintah menetapkan TAP MPRS nomor 25 atau 66 yang melarang tentang PKI, maka pada tahun 1996 ada seorang tokoh, seorang muda pejabat yang bertugas, sekarang juga masih bertugas. Kita lihat. Ya. Nah, proses eksisnya kembali PKI yang pertama ditemukannya buku harian yang ditulis oleh seorang yang bernama Dita Indahsari. Siapa Dita Indahsari? Dia adalah staf ahli Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kapan? Hari ini. Sekarang. Siapa menterinya? Hanif Dakhiri. Dari partai apa? Partai Kebangkitan Bangsa, PKB.
10 tahun yang lalu orang yang bernama Rita Indahsari juga menjadi staf ahli di kementerian yang sama. Siapa nama menterinya? Muhaimin Iskandar. Apa partainya? PKB. Oke, kita nggak menghujat, bicara fakta. Apa yang dituliskan dalam buku harian dia? Dalam buku hariannya Rita Indahsari menuliskan kata-kata yang perlu saya perdengarkan di hadapan jamaah. Partai sudah berdiri, 31 tahun terkubur, dibantai, dihina, dibunuh, dilarang, diawasi, dikhianati, sekarang dibangun kembali. 31 tahun. 1996 kurang 31 berapa? 65. 65 ada apa? Gerakan PKI. Jadi anak muda PKI pada tahun 1996 sudah mengatakan, partai sudah berdiri. Mari kita dengarkan bagaimana pendapat orang tua. Orang tua mereka yang bernama Sudisman. Sudisman ini adalah pelanjut dari DN Aidit. DN Aidit pelanjut dari Musso. Musso pelanjut dari Snefret. Pelanjut Snefret adalah Musso. Pelanjut Musso DN Aidit. Pelanjut DN Aidit namanya Sudisman. Pelanjut Sudisman namanya Mirah Mahardika. Mirah Mahardika ini nama orang dengan bermacam orang. Nama satu bermacam nama, nama banyak satu namanya. Itu memang agak sulit, dan itu kader-kader PKI biasa punya nama-nama alias yang sangat banyak. Apa katanya? Dikatakan oleh Sudisman, jika saya mati sudah tentu bukan berarti PKI ikut mati bersama dengan kematian saya. Tidak, sama sekali tidak. Walaupun PKI sekarang sudah rusak berkeping-keping, saya tetap yakin ini hanya bersifat sementara. Dan dalam proses sejarah nanti PKI akan tumbuh kembali, sebab PKI adalah anak zaman yang dilahirkan oleh zaman. Yang muda bilang PKI sudah lahir, yang tua bilang nanti kami bangkit kembali. Kok bisanya orang yang bukan PKI bilang PKI tidak ada? Sangat sering saya dengar PKI udah nggak ada, di Rusia sudah bubar. Ya betul. Tapi kalau kita lihat bagaimana fenomena Korea Utara, bagaimana fenomena Cina sendiri dengan 70 juta kader inti Partai Komunis Cina, bagaimana gerakan komunisme masih merajai di beberapa titik-titik di negara-negara Amerika Latin dan di negara-negara Afrika. Oke, yang kedua pendeklarasian PRD. Yang berikutnya peristiwa 27 Juli. Kita tidak akan mengurai panjang. Lanjut. Nah, kita lihat ketika Pak Harto mengundurkan diri sebagai presiden kita yang kedua pada tanggal 21 Mei 1998, hari Kamis, tanggal 21 Mei jam 9:50 beliau mengumumkan pengunduran diri. Itu adalah hari kegembiraan buat kader-kader PKI. Dan kita mulai melihat kerja mereka dengan membunuh para ulama ustadz, sejak mulai dari Banyuwangi, Pasuruan, terus akhirnya mereka bergerak sampai ke Banten. Mereka bunuh 144 ustadz, ulama, dan guru ngaji. Dan itu adalah tokoh-tokoh yang dulunya orang-orang Ansor. Jadi kalau sekarang Ansor atau Banser malah ngusirin ustadz, itu ngawur. Karena mereka yang nanti akan dipateni oleh orang-orang PKI. Itu sejarah. Saya bicara begini karena saya bicara langsung dengan almarhum Kiai Haji Yusuf Hasim, Ki Fakih Langitan, dan beberapa tokoh-tokoh ulama-ulama yang saya kenal. Jadi ini ada yang aneh dengan situasi bangsa kita belakang. Jadi PKI itu, nah, karena memang mereka menstempeling dengan istilah dukun santet, akhirnya orang tidak menyoal. Mereka ulang lagi dalam tahun 1999, 200 ustadz, ulama, guru ngaji. Itu lehernya dipenggal sampai putus, itu perutnya dibelah sampai ususnya keluar. Kenapa tidak ada yang menyoal? Karena kita sudah punya kebiasaan, kalau yang mati bukan anakku, yang kena bukan bapakku, bukan saudaraku, maka itu bukan urusanku. Itu fakta, kita nggak boleh berdebat lagi, itu fakta kita begitu. Di negeri kita ini umat Islam ini agak aneh. Sementara di Jakarta, pemilihan gubernur Jakarta yang namanya Ahok itu tanggal 28 Januari 2017, yang namanya Cina dari Palembang, Cina dari Kalimantan, Cina Sulawesi, itu mereka tidak ada yang Imlek di daerah mereka masing-masing. Mereka sudah di Jakarta semua. Sementara kita
membahas bagaimana nanti gubernur Jawa. Kita kan orang Surabaya. Mana innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun kita. Quran menyebut wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Sementara kita sampai pada posisi tahsabuhum jami'a wa qulubuhum satta. Kau lihat mereka seolah-olah bersatu padahal hati mereka terpecah belah. Mereka lakukan sampai 3 tahun berturut-turut. Bahkan mereka mengadakan kongres PKI yang ke-8. Ini pentolannya kita akan lihat. Lanjut, next. Orang ini menuliskan buku. Aku bangga jadi anak PKI. Apa yang mau kita katakan, buku ini sudah dicetak sebanyak 2 juta eksemplar dan habis di lapangan. Kalau kader-kader PKI sudah memegang buku-buku yang membangun hamasah jiwa ke-PKI-an mereka, apa yang mau kita katakan? Apa ini sekedar kita berdongeng? Kalau agak mudah, Bang Iqbal, film yang dengan Gus Dur mudah-mudahan ketemu. Bismillah ya. Buku ini membuat saya terpaksa berdebat dengan Gus Dur pada bulan Oktober 2002 di TPI ya. Mudah-mudahan bisa dipahami bahwa saya sebagai kader P3 ya, saya ini kader P3 sampai sekarang ya. Gus Dur adalah salah satu sosok yang membuat PKI jadi bangkit. Dialah yang mempersilahkan dicabutnya TAP MPRS nomor 25 tahun 66 ya. Jadi dia berjasa akan kebangkitan PKI ya. Nggak usah marah Banser ya, kalau ada dengerin aja ya. Saya kan bicara fakta bukan ngarang-ngarang ya. Ntar diomongin begini sakit hati, marah, suruh bubar. Ini film lama ya. Kita cuma ingin menunjukkan kepada para jamaah perjalanan seorang Alfian Tanjung dalam menghadapi kebangkitan PKI dilakukan dalam jangka yang cukup panjang. Ini 15 tahun yang lalu. Film 15 tahun yang lalu. TPI sudah berubah jadi MNC, diambil alih oleh si Cina kafir itu, Haritanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Selamat malam. Kita jumpa kembali pada acara pro dan kontra. Agak dicepetin. Malam ini kita akan membahas isu aktual yang mantap. Nah pemirsa Indonesia serta itu saya 15 tahun yang lalu ya. Selamat malam Ibu Rika. Masih culun. Dan juga hadir di tengah-tengah kita Bapak Kiai Haji Abdar Abdul. Oke, cukup. Saya pikir nanti terlalu banyak. Kita tutup dulu dengan debat yang terbaru di TV One. Oke, ini sebagai penutup, baru kita bahas materi. Saya mohon dikasih kode kalau sudah masuk waktu Isya, karena saya karena konsentrasi di sini. Ini debat di TV One. Aktivis Gerakan Nasional Patriot Indonesia, pemuda Pancamarga, aktivis GPI, HMI, dan PII, dan aktivis Laskar Proklamasi, dengan pembicara sejarawan Ridwan Saidi dan Ketua Patriot Indonesia Alfian Tanjung. Udah tuaan dikit ya. Relawan Perjuangan Demokrasi, Partai Rakyat Demokratik, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, aktivis LPKP 65 dengan pembicara sejarawan LIPI Asfi Warman Adam dan anak tokoh PKI Rifka Ciptani. Ya, yang menulis buku tadi. Debat ini akan dipandu oleh Alvito Dinova dan Indiarto Priani. Dari Studio TV One, inilah debat. Obat dokter kita tergantung aja cuma pelajari saja buku saya. Tetapi itu terinspirasi juga yang itu kedua. Ketika lagu Indonesia Raya dibacakan, dinyanyikan, saya ketika dilantik menjadi anggota DPR, saya sempat mau menangis. Karena saya bilang, puluhan tahun tidak ada orang yang berbau komunis untuk berdiri dan dilantik di sini. Tapi saya sudah membuka saya anak siapa, saya bisa dilantik di situ. Saya langsung lari ke Gus Dur, Pak, saya mau bikin buku yang judulnya Anak PKI Masuk Parlemen. Memang saya terkenalnya anak PKI, tidak pernah ada orang bilang saya anak siapa. Pertanyaan
Jadi janganlah sesuatu yang pernah dikerjakan tidak diakui. Bahwa proses untuk menampilkan itu kita bisa mendiskusikan dengan lebih mendalam. Artinya, ketika Anda mengatakan tidak akan adanya tumbuh kembali Partai Komunis Indonesia, mungkin secara penamaan belum. Saya sering mengatakan secara metamorfosis. Gerakan-gerakan yang mengarah kepada bentuk-bentuk yang ingin kembali menghidupkan paham-paham komunisme yang diawali dengan mengakrabkan dengan simbol-simbol, dengan lambang-lambang, dengan lagu-lagu yang mungkin Anda sangat fasih untuk menyanyikannya. Artinya, kami melihat bahwa gerakan kebangkitan PKI ya, cukup. Mudah-mudahan bisa dilihat rangkaiannya. Jadi kalau ada yang masih bilang PKI tidak bangkit, berarti Anda memang nunggu disembelih kepalanya. Ya, ini memang lebay kalau kata anak-anak Betawi ini ya. Oke, kita teruskan. Kita coba tengok. Ini buku pertama yang diterbitkan bulan Juni 2002. Orang ini sudah 3 periode jadi anggota DPR RI. Anggota DPR RI yang PKI dan simpatisan PKI itu sekarang sudah sekitar 118 orang. Nah, artinya kalau jumlah mereka semakin banyak, maka nanti secara konstitusional undang-undang yang melarang keberadaan mereka akan dicabut. Dan kalau itu terjadi, maka kita akan berhadapan berkibarnya bendera Palu Arit di mana-mana di Indonesia. Tapi sayangnya kita tidak berpikir seperti itu. Kita lanjutkan terus. Mereka mengadakan pertemuan kader-kader mereka di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Nah, membuat mereka begitu bersebar di mana-mana adalah amandemen Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, Pasal 60G. Dalam undang-undang itu terjadi kebolehan kader-kader PKI menjadi anggota DPR, DPRD, DPD, menjadi gubernur, jadi bupati, jadi pejabat, yudikatif, eksekutif. Lalu ada tulisan di koran sore, Sinar Harapan. Hanya Front Nasakom yang bisa membebaskan negeri ini. Saya akan buatkan statementnya. Nasakom adalah kita. Nasakom adalah kita. Nasakom adalah kita. Kemarin kampanye yang pakai kita-kita siapa ya? Jokowi JK adalah kita. Ada gak gitu? Persis kan? Persis jadinya. Jadi yang pakai kita-kita atau ayo kerja, itu kerja-kerja itu tagline-nya negara komunis. Jadi sesungguhnya kita sedang mendapatkan satu proses familiarisasi sehingga akhirnya kita tidak mempersoalkan kebangunan paham komunisme secara umum sebagai sebuah ideologi dan proses membangun kembali partai berlambang Palu Arit. Sejak tahun 2004 buku-buku sekolah anak-anak kita SD sampai SMA tidak ada G30S yang ada PKI-nya, ada G30S saja. G30S tanpa PKI. Jadi bapak-bapak dan para jamaah, ibu-ibu dan semua yang hadir di sini, jangan heran kebanyakan anak-anak kita itu tidak paham PKI itu apa. Berikutnya sekitar 500 orang kader-kader PKI dari Pasuruan, dari Kediri, dari Magetan, dari Blitar, dari Banyuwangi, mereka datang ke Jakarta. Mereka menuntut judicial review dengan tuntutan pengganti rugi, hukum ganti rugi 950 juta sampai 2,5 miliar per orang. Alhamdulillah oleh pengadilan tuntutan mereka ditolak. Kalau sampai jebol, mereka akan menuntut untuk 20 juta kader PKI seluruh Indonesia. Jadi mereka akan pegang uang sekitar 20 sampai 40 triliun. Itu cukup untuk membuat mereka eksis untuk mengalahkan partai yang ada. Kongres PKI yang ke-9. Lanjut. Dia buat lagi buku. Kalau tadi aku bangga jadi anak PKI, sekarang terbit lagi buku anak PKI masuk parlemen. Sekarang saya tanya pada jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah semua di sini. Kalau ada buku diterbitkan aku bangga anak PKI bulan Juni 2002. Terbit lagi anak PKI masuk parlemen bulan September 2005. Dicetak dalam jumlah banyak. Menurut jamaah, kalau sampai seperti ini PKI bangkitnya bercanda apa serius? Nah, kalau mereka serius bangkit, kita serius apa? Nah, itu pintar namanya, baru santri namanya. Karena yang diancam sama dia dua yang paling utama, pesantren dan santri. Dua ini. Itu yang paling utama. Nanti berikutnya ketua DKM, pengurus-pengurus masjid. Itu betulan. Jadi data mereka tuh, jadi dianggap musuh yang membuat mereka tidak berkutik itu adalah masjid.
Jadi kalau malam ini kita berkumpul seperti ini, lalu kemarin pernah ada yang hadir tanggal 26 yang lalu di Mujahidin, lalu bilang, oh saya udah tahu, enggak, kita enggak bahas ini di Mujahidin kemarin. Ya, karena hari ini memang temanya itu, dan besok saya akan bicara tentang 5 langkah menghadapi PKI. Besok di mana tuh? Ya, terus nanti yang ketiga, pokoknya semua forum materinya beda. Terserah, sempat atau datang, kalau nggak sempat doain aja biar saya sehat. Ya, di jangan jadi aku udah tahu. Tahu apaan loh? Lihat aja belum, bilang udah tahu. Ya, ini kadang-kadang suka gitu, lebay. Belum lihat, udah mentang-mentang udah ketemu minggu kemarin, merasa udah tahu aja. Belum Pak, materi ini belum dibahas. Nah, jadi malam ini kita mencoba untuk mendalami, sehingga sepulang kita dari sini bahwa kita minimal punya pemahaman yang baik, dan kita punya ketenangan dalam artian bahwa kita berjuang itu kan berjihad namanya. Jihad itu dasarnya iman dan ilmu. Tidak boleh marah-marah, tapi juga jangan sampai nggak tahu situasi. Oke, kita tuntaskan, dan saya mohon saya diberi kabar kalau Isya sudah dekat. Jadi adanya Papernas, adanya peristiwa Paki Seruyung di Banyuwangi, adanya Kongres PKI yang ke-10. Di tangan saya ini ADART PKI hasil Kongres yang ke-10. Bagaimana mungkin akan lahir sebuah ADART kalau mereka tidak mengumpulkan perwakilan dari seluruh Indonesia? Pertanyaannya sama dengan yang tadi. Kalau mereka bisa sampai punya ADART, pedoman organisasi secara nasional, berarti mereka telah berkumpul pada tanggal 15 sampai 17 Agustus tahun 2010 di Magelang, Jawa Tengah. Pertanyaannya sama. Kalau sampai mereka melahirkan ADART, ini bangkitnya bercanda apa serius? Wah, 2 kali serius dong. Ini buat yang ini. Ya. Nah, jadi malam ini kita mencoba, kalau nanti tadi ada komitmen kita sholat Isya dulu, saya minta betul, kecuali yang uzur syar'i, kalau yang lain janganlah pulang dulu. Kita perlu dialog, kita perlu mendalami, sehingga sepulang dari sini, saya nanti akan, di sini ada yang dari daerah lain nggak? Atau dari kabupaten lain ada nggak? Nggak ada? Surabaya semua? Dari mana aja? Nanti ya, ini saya ada bawa, kita udah bikin sebenarnya sejak awal 2016 kemarin, namanya Barisan Ganyang Komunis Indonesia. Ya, nanti ini akan saya bagikan di tiap daerah-daerah supaya jadi referensi awal, supaya kita jangan terlalu, kadang-kadang seperti nonton film laga, kalau diceritain yang semangat, ntar sampai rumah itu penyakit, semangat itu cuma di forum. Nah, jadi nanti ini saya kasih yang anak Surabaya, kalau memang tidak ada yang jauh-jauh per kecamatan, ya, jadi supaya ada, tapi tanggung jawab kalau udah dibaca, nanti ajak bikin komen temennya, diskusi, nanti bisa catat nomor handphone saya, supaya kita jangan cuma sekedar ngaji apa ini, ngaji politik, ngaji ideologi, ya. Nanti baru lihat, nanti kalau nggak ketahuan dikira selebaran gelap lagi. Oke, banyak hal yang bisa kita lihat, terus saja. Nah, selama tahun 2015 ada yang membuat kita terkejut. Ulang tahun PKI itu persisnya tanggal 23 Mei. Mereka memproklamirkan Partai Komunis Indonesia itu tanggal 23 Mei 1920. Gerakan PKI dibawa oleh Sneevliet, HJMF Sneevliet itu tahun 1913. Dia bentuk SDAP, ISDP, lalu punya Partai Komunis Hindia Belanda, Partai Komunis Indonesia, dinyatakan didirikan tanggal 23 Mei. Ulang tahun yang ke-95 dilakukan di kantor NU. Aduh, gimana ini Pak Kiai, kok dibiarin? Nah, artinya ini sebagai catatan buat semua yang hadir, kita tidak dalam posisi menyudutkan, menjelekkan atau memfitnah, tapi ini fakta, tinggal diperiksa kok bisa terjadi. Masuk waktu ya. Baik para pemirsa sekalian, kita ikuti yang satu ini, yang batal wudhu, silakan wudhu dulu, nanti kita teruskan. Dan sementara tahapan daripada pembahasan materi kita akan tuntaskan secukupnya, terus kemudian kita akan memberikan stressing
Setelah itu saya minta kepada semua jamaah, kalau yang muslimahnya mungkin nanti bisa lewat tertulis, kalau yang ikhwannya karena di depan mata begini boleh bicara, boleh tertulis. Yang jelas ajakan saya, kalaulah tidak buru-buru pulang, jangan pulang dulu. Kita komitmen saja dengan satu kesepakatan waktu, kita akan selesaikan secara keseluruhan jam 8:30, cukup ya? Ya, nggak terlalu malam. Jadi para jamaah semua, sambil kita memulihkan kembali penayangan, saya ingin mengkabarkan perkembangan terakhir gerakan PKI. Kalau yang mengikuti YouTube tentang saya, mungkin sudah banyak yang sampai bertanya, Ustadz Alfian masih bisa datang? Memang belum ditangkap gitu kan gitu ya. Ya itu pertanyaan yang sering ditanyakan, karena saya dilaporkan oleh orang yang merupakan orang yang punya kebijakan di istana. Seluruhnya serahkan kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Jadi jamaah pada hari ini kita akan mencoba dulu menegaskan bahwa PKI ini bangkit. Kalau kita tidak bisa memahami bahaya kebangkitan PKI, ya berarti kita perlu membuka sejarah. Tahun 1948, orang-orang PKI pernah menyerbu sebuah pesantren yang namanya pesantren PSM Takran di Magetan, Jawa Timur. PSM Takran itu diserbu sekitar awal-awal bulan September tahun 1948. Pesantren dikepung oleh pemuda rakyat. Kemudian mereka menangkap kiainya, Pak Yainya itu dibelah kepalanya dengan golok, dan seluruh santrinya dibunuh, dan mayatnya itu dimasukkan ke dalam lubang yang dalamnya cuma 12 meter. 108 orang dimasukkan ke dalam sumur yang cuma 12 meter. Itu kalau bahasa Jakarta tuh dibikin seperti rujak bebek. Bek 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 bek. Satu. Tahun 60-an sekitar 62 orang di Cemetuk Celuring, itu antara atau Blitar ke Banyuwangi itu. 62 orang pemuda Ansor diundang oleh pemuda PKI yang namanya Pemuda Rakyat dalam acara tahlilan. Ya. Pemuda Ansor datang dengan sangka baik karena diundang tahlilan, kendurian kalau bahasa Jakartanya. Mereka diberi makan oleh pemuda rakyat dan gerwani. Gerwani itu mengganti seragam sebagaimana muslimat dan patayat NU. Makanya ini saya heran kalau orang Banser, orang-orang generasi muda NU kok bukan siap-siap melawan PKI, malah ikut lindungi PKI. Gue heran, gue bener-bener heran saya. Ya, padahal mereka yang akan dibunuh. Mereka diberikan makan berupa nasi dalam box. Kalau bahasa Jakarta tuh besek, kalau di Jawa apa namanya? Ya pokoknya ada bungkusan kotak gitu ya. Dia bisa ada kantong plastik, bisa dus. Dan makan itu semuanya diberi racun yang mematikan, dan ke-62 pemuda Ansor tuh mati semua diracun. Pada bulan Januari 1964 terjadi pengepungan sebuah masjid di Kanigoro di daerah Kediri, dikenal dengan istilah Kanigoro Affair. Waktu itu ada acara pesantren kilat pelajar Islam Indonesia. Mereka mengepung pesantren di saat santrinya sedang sholat subuh. Semua santri perempuannya dilakukan dengan tidak pantas, diseret dan diperlakukan tidak pantas lah gitu. Yang laki-lakinya disuruh jalan sambil jongkok, merayap seperti katak. Quran ditaruh dalam karung, berapa karung, dikencingin Qurannya dan kemudian dibakar. Jadi kelakuannya persis seperti Ahok. Ya, Ahok itu mencaci maki ulama gitu ya, bentak-bentak. Ya, di seluruh daerah, di pasar, di mana-mana tempat saya yakin ada yang namanya preman atau jagoan. Paham ya? Di pasar sini ada jagoan yang itu kalau jumpa dengan Pak Yai, jumpa dengan Pak Ustadz, itu pasti hormat. Mau kemana Pak Yai gitu. Tapi giliran si Ahok, ketua MUI saja sama dia mau ditangkap, mau dipolisikan. Ya.
Kalau kita bahas Ahok, nanti tergantung pertanyaan, saya akan terangkan jahatnya dia dan kenapa dia disebut PKI. Pemutaran film Senyap merupakan sebuah film untuk promosi ke PKI yang dianggap berjasa, PKI yang soleh dan seterusnya. Peringatan hari ulang tahun ulang tahun RI yang ke-70 di Pamekasan, Madura. Itu mereka mengibarkan bendera Palu Arit. Sebenarnya kita punya gambar-gambarnya, tapi mungkin kita harus tuntaskan dulu materi ini. Ya. Di Jember, Jawa Timur juga sama. Jadi mereka mengibarkan bendera Palu Arit, membawa foto DN Aidit, Nyoto, Bono, Darusman, dan seluruh tokoh-tokoh PKI. Di Payakumbuh, Sumatera Barat, dan juga di Taman Mini Indonesia Indah mereka buat grafiti berlogo-logo Palu Arit. Kongres PRD yang ke-8. Lalu pertanyaannya, Ustadz, PRD itu apa? PRD itu Partai Rakyat Demokratik. Siapa pemicu dan pembangunnya? Namanya Budiman Sujatmiko. Siapa Budiman Sujatmiko? Dia anggota DPR RI dari PDI Perjuangan. Daerah pemilihan mana? Daerah pemilihan Cilacap. Ya. Jadi mereka menyebar. Jadi kalau kita lihat munculnya kader-kader PKI, kita akan lihat mereka tuh dari mana majunya. Itu dulu berarti daerah PKI. Cara membacanya begitu. Dari mana Eva Kusuma Sundari? Dari mana Ripka Ciptaning? Dari mana Rieke Diah Pitaloka? Dari mana Nur Suhud? Dari mana? Kita akan lihat sebetulnya. Jadi kalau 85% PDI Perjuangan isinya PKI, bukan PDI Perjuangan yang PKI. Tolong camkan baik-baik, jangan salah paham. Tertahu-tahu menyerbu, ngancem-ngancem, enggak. Kalau memang PDI bukan PKI, umumkan, pecat semua itu. Bahwa PDI bukan PKI, maka pecat Ripka, pecat Budiman, baru betul PDI bukan PKI. Kalau nggak berani pecat mereka, berarti ya pantas saja pemimpinnya menghina hari akhirat. Ya, ini kan berarti sudah kafir kan? Amantu billah wal yaumul akhir. Orang-orang yang beriman itu dia mantap dengan Allah dan keyakinan dengan yaumul mahsyar, yaumul jaza, yaumul ba'ts. Jadi ini pembicaraan kita prinsip akidah. Jadi melawan PKI itu adalah sebuah bentuk perjuangan yang pernah diajarkan oleh Nabi Allah sejak Nabi Adam alaihissalam dan seterusnya sampai hari kiamat. Pertanyaan saya, apakah jamaah pada malam ini rela kalau PKI hidup kembali? Siap melawan PKI kalau bangkit kembali? Kalau mau semangat dan siap, ceknya satu, subuhnya berjamaah tidak? Saya ingat dulu zaman saya SMA tahun 84, jihad. Ustaz saya tanya, Alfian, kamu subuhnya berjamaah tidak? Tidak Ustaz. Jangan ngomong jihad. Loh, lawan mata aja belum bisa, apalagi lawan PKI. Ya, jadi kalau yang mau lawan PKI dirapikan dulu, ya. Jadi kalau jam 3:30 sudah bangun, mandi segala macam, biasa kan? Karena kita berhadapan dengan banyak hal, baik PKI-nya, baik komunisnya, baik Syiahnya, baik Kristennya. Ini serius. Ini situasi sedang mengarah kepada gitu, karena revolusi Syiah dia targetkan tahun 2020, mereka akan mempercepat jadi 2018. Kelompok Kristen dengan transformasi Indonesia, transformasi sekota, transformasi kabupaten, transformasi desa, mereka akan membangun 1 juta gereja menjelang Pilpres tahun 2019, dan mereka menyiapkan 200.000 pasukan Kristen bersenjata. Artinya kalau seperti ini persiapan musuh-musuh Islam, sudahlah, kita boleh berbeda pendapat, nggak usah lagi bilang, aduh, tanya kalau yang demonstrasi ntar masuk neraka. Nggak usah ngomong begitu. Kalau Anda tidak ikut demo ya sudah, doain kita, tambahin ongkos, kasih kue gitu. Jangan siapa yang demo boleh dipotong lehernya. Saya lihat tuh YouTube-nya, saya kaget juga, ini orang gila, orang sableng ini. Densus 88 kalau mati masuk surga. Ya Allah, nggak ngerti bocah nih. Densus 88 itu detasemen Yesus 88. Keanggotaannya direkrut dari alumni Akpol, 40 orang setiap alumni yang IP-nya rata-rata 3,5 sampai 4,0, dan semuanya non muslim.
Jadi gini, operasi Densus 88 itu begini. Dia ada 4 ring, ring 1, ring 2, ring 3, ring 4. Kalau ring 4 ini yang paling luar, yang ketuk pintu, yang nangkep, yang mengucapkan assalamualaikum, jidatnya hitam, jenggotnya panjang, namanya Ahmad Baijuri, namanya Ahmad Sarifuddin, namanya Ahmad Mujahid, namanya Mahmud, ini yang di luar. Nah yang di tengah-tengah ini nanti, yang di dalam ini yang kerjanya menggebuki ustadz, memperkosa istri ustadz, itu kerjaan Densus 88. Kita nggak boleh mempersoalkan, kalau gitu ntar ditangkap, dibilang makar. Jadi ini udah jahat ini permainan. Ya, ini adalah kerjaan dari Joris Mere, konsultan intelijen tentara, intelijen istana hari ini. Joris Mere, Kholose dan Wenas. Jadi umat Islam ini sekarang mayoritas tapi tertindas. Jadi saya mohon kepada teman-teman, kita boleh berbeda pendapat, kita boleh berbeda tempat tumbuh, tapi jangan bermusuhan. Saya sering dengar, ngaji apaan nih? Ngaji nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya. Ya ada ntar bab yang lain, ustadznya kan ada yang ngajar fikih, ngajar tafsir. Sekarang kita lagi bicara fikul waqi. Kita lagi bicara konstelasi politik umat. Paham? Siap lawan PKI? Siap lawan PKI? Siap lawan PKI? Takbir! Di malam ini kita gelorakan semangat jihad kita dengan iman, dengan ilmu. Kita menganggap penting teman-teman Hizbut Tahrir, kita menganggap penting teman-teman Banser, teman-teman MTA, teman-teman Salafi, semua saudara-saudara kita. Kalau kita memaklumi mereka, mereka maklumi juga kita. Ada yang prioritas lawan Syiah, ada yang prioritas lawan Kristen, tapi kita semua sholat sama-sama. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Jadi kita itu bersama, serentak, bergerak. Kita boleh berbeda tempat tumbuh, tapi jangan berbeda dalam pergaulan sehari-hari. Kita boleh berbeda pendapat, tapi jangan musuhan karena pendapat yang berbeda. Kebiasaan untuk bertasamuh perlu kita tumbuhkan, sehingga musuh-musuh kita tidak akan lagi meremehkan kita, karena mereka melihat kita tahsabuhum jami'a wa qulubuhum satta. Ayat itu bukan buat kita, tapi terjadi pada kita. Ya, jadi kalaupun hari malam ini ada intelijen polisi, apakah ada anggota Ansor, segala macam, antum semua saudara, apalagi petugas intelijen yang merekam dan mencatat agamanya Islam, semoga Allah perkuat iman di hati mereka. Kalau mereka non muslim, mereka macam-macam dan ketahuan, kita bunuh mereka di sini. Udah jelas. Karena mereka sudah sampai pada posisi mengajak kita, nanti ngadunya lain-lain. Kalau orang kafir tuh nanti ngadu ke lain-lain. Tadi loh Pak, yang isi Alfian Tanjung, gini. Itu biasa begitu, suka ngebohong. Ya jadi biar tahu ya petugas-petugas intelijen yang isi materi ini bukan anak baru kemarin. Kalau sekedar ngobrol berjam-jam dengan Pak Tito, kalau sekedar bincang-bincang dengan Pak Rukwanto, ya lo jadi baru cuma tingkat polsek aja, jangan belagu. Ya nggak usah petentang-petenteng bikin laporan yang aneh-aneh gitu. Usah ya, kerja yang rajin biar dapat naik gaji, nanti dapat umroh dari kantor. Ngapain gue umrohin lo? Ya jadi malam ini kita mencoba menegaskan dulu gerakan PKI itu sampai kepada Kongres PRD, sampai kepada terbitnya. Nah ini buku yang bawah ini berbahaya. Buku ini judulnya Sejarah Kiri Baru. Tebalnya 612 halaman. Beratnya 2 kilo kurang 1 on. Berat Pak, bener. Kalau harganya jangan ditanya, cukup mahal. Salah satu dalam halaman buku itu, mudah-mudahan saya tidak terlalu silap, tidak khilaf melihatnya. Itu ada meja, di meja itu naik seorang Pak Yai atau Pak Ustadz, diangkat sarungnya, kemudian dia memperkosa seorang gerwani. Kurang ajar. Jadi permainan untuk membuat opini-opini yang sangat tidak mungkin dilakukan oleh ulama-ulama kita dilakukan. Itu yang dialami oleh Habib Rizik sekarang. Dituduhlah Habib Rizik dengan si Firza Hasan itu. Ya, Ustadz Bahtiar Nasir sekarang sudah lolos ya. Karena lolos, karena Pak ini akan dibawa ke Mahkamah Internasional, takut jadinya di bergening power. Udah diumumin, saya udah ketemu. Kan Bahtiar Nasir kan sering sama saya Bahtiar Nasir, Habib Rizik semuanya kan sering ketemu. Ya.
Cuman belum tahu Habib Riziknya kapan lepasnya, saya juga kapan ditangkapnya, kan gitu ya. Semua Munarman hanya gara-gara pecalang, begitu juga semua. Jadi orang-orang yang dianggap punya posisi trigger dalam gerakan-gerakan situasi umat ini memang lagi terus-terus dicari-cari supaya dia segera ditangkap, apalagi kalau bisa dibunuh gitu kan. Tentu untuk spesialis PKI ini belum tahu nih, kalau Alfian dibunuh antum ganti ini. Iya, bukan soal beraninya, ilmunya udah belum. Wah, itu perlu ada TOT ya. Kita perlu ada intensif course tuh ya. Lain waktu ya, nanti kita coba pikirkan cara-caranya. Lanjut. Nah, bagaimana gerakan PKI di tahun 2016? Mungkin bagian bawah yang akan kita kontrol, keberadaan sebuah yayasan yang bernama YPKP. Ya, itu adalah yayasan yang dipimpin oleh Bejo Untung. Bejo Untung ini usia 70-an tahun. Ini orang yang sangat berbahaya karena dia terus mengumpulkan kader-kader PKI di seluruh Indonesia. Jadi gerakan PKI ini sekarang dipimpin oleh orang yang namanya Wahyu Setiaji, dengan sekretaris jenderalnya namanya Teguh Karyadi, anak Semarang. Usianya di bawah saya jauh, umurnya sekitar 38 atau 39 tahun. Ya. Artinya buat para jamaah semua, kelompok PKI ini memang satu sisi mereka membangun konstruksi, membangun struktur, di sisi lain kita digecek. Ya, ada orang pakai kaos palu arit ditangkap oleh angkatan darat, malah angkatan darat yang dimarahin sama presiden. Otak saya nggak ngerti nih, pusing. Harusnya kan presiden bilang tangkap, gitu dong ya, jangan ditangkap. Ini sebenarnya presiden dukung PKI atau presiden PKI ini kan nggak jelas juga jadinya. Si Bambang Tri bikin buku kan, Jokowi undercover. Yang punya buku gitu ditangkap, kan diumumkan oleh polisi. Barang siapa yang memiliki buku Jokowi undercover akan ditangkap. Sementara orang menjual dan membuat buku ini masih ada undang-undangnya. Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 pasal 107 ayat A sampai F. Di antara pasal tersebut mengatakan barang siapa orang yang menyebarkan paham komunisme, leninisme, marxisme, mostungisme diancam kurungan penjara setinggi-tingginya 20 tahun penjara. Kok nggak ada yang ditangkap ya? Malah tersebar di mana-mana. Giliran orang menerangkan tentang ke-PKI-annya Bapak Jokowi, bukan saya yang bilang ya, Bambang Tri yang bilang, yang nulis di bukunya. Bambang Trinya ngilang. Siapa yang punya buku itu ditangkap. Jadi ini sebenarnya yang salah yang punya buku ini atau yang punya buku tentang bahaya PKI itu gimana ini? Jadi gimana dong sekarang nih? Kesimpulan, sementara berarti PKI-nya bangkit. Gitu aja logikanya. Kita teruskan. Nanti kita lihat bagian yang penting. Ini adalah aksi penolakan terhadap simposium PKI pada tanggal 18-21 April 2016. Kita nggak sampai 40 orang, bayangkan. Ketika kumpulan-kumpulan PKI berkumpul di Hotel Arya Duta di depan patung Tani, arah ke markas DPP Muhammadiyah, arah ke Senen atau di lingkar dekat Gambir atau dekat Istiqlal, kita itu harus berhadapan dengan 2000 polisi coba. Saya dalam orasi itu yang di atas itu baju merah itu saya sampai marah dalam orasi, saya bilang, polisi, lo PKI ya? Polisi diem aja gitu. Tapi kita dikepung tuh, mobil kita dikepung, kita digerek sampai ke Monas. Nah di depan Monas baru mereka deket-deketin saya, colek-colek saya, salaman. Maafin saya ya bang, mestinya lo bantuin gua tuh bubarin acara. Kenapa jadi anak-anak yang demo lu gusur ke sini? Maaf bang, perintah atasan bang. Emang begini ribet negara ini, bolak-balik. Jadi malam ini kalau sampai ada orang yang menganggap pengajian malam ini berbahaya, kita akan katakan orang itu PKI. Ya, saya nyatakan dengan terbuka. Kalau ada yang bilang pengajian suruh bubar, suruh berhenti, berarti dia PKI. Udah, nggak ada lagi. Itu persis seperti Pak Riyamiza tadi. Siapa yang bilang PKI tidak ada, berarti dia PKI. Udah, nggak ada lagi bercanda. Nah, cuman mungkin kemudiannya, yuk kita sama-sama jangan emosional. Ya, jangan lupa golok taruh di mana, pedang taruh di mana.
Itu harus disiapkan mulai sekarang. Saya nggak bercanda, nggak basa-basi. Apakah saya dianggap provokasi? Memang iya, mau apa? Daripada antara kita disembelih duluan, ini kita siap-siap. Walaupun kita mati juga, kita ngelawan dulu. Nggak boleh seorang pemuda Islam dibunuh, bunuh aja aku. Ya, lawan dulu, ntar mati lain urusan. Ya, itu harus jadi komitmen. Oke, lanjut. Nah, ini yang membuat kita galau sebetulnya. Kalau yang di atas mungkin boleh dibilang sebagai referensi yang sudah kita kenal. Ini yang di bawah. Kenapa mesti balik lagi? Kita sudah punya negara dengan segala pergumulan. Sejak awal kemerdekaan, kemudian ada yang namanya Piagam Jakarta. Kok balik lagi libur 1 Juni? 1 Juni sekarang diliburkan nasional. Disebut dengan Hari Pancasila. Pancasila siapa? Pancasilanya PKI. Kan udah kacau negara ini. Kok begitu Ustaz? Karena 1 Juni itu Pancasilanya sila kelima, ketuhanannya sila kelima. Padahal 22 Juni juga kita punya yang namanya Piagam Jakarta, ketuhanan dan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Kita sudah kompromi ketika Ki Bagus Hadikusumo sebagai tokoh Islam mendapatkan sedikit PDKT dari Soekarno. Soekarno membisiki lewat Pak Kasman Singodimejo agar Pak Ki Bagus Hadikusumo ini toleransi. Kita kecewa dengan dicoret 7 kata. Artinya ketika 1 Juni sebagai Pancasilanya kaum Marxis komunis, 22 Juni sebagai Pancasilanya kaum muslimin dengan Piagam Jakarta dianggap sebagai rentetan kebangkitan pola penataan Kalimatun Sawa, mestinya jangan balik lagi. Sekarang balik lagi. Siapa yang punya kerjaan? Aksi sepihak. Siapa yang berbuat aksi sepihak? Ada di situ tulisannya. Baca aja sendiri. Negara ini bukan punya dia, mesti dibicarakan di DPR. Seenaknya aja ngerubah dasar negara. Ini kan berarti ngurus negara seenak perutnya aja. Boleh apa tidak ngurus negara seperti ini? Gak bisa. Ini namanya negara asal-asalan. Libur hari santri, saya bukan menolak. Kalau ada yang bilang libur hari santri, nggak salah mahasiswa minta libur hari mahasiswa. Oh iya dong, kenapa ente minta libur hari santri? Ntar libur lagi hari dosen minta libur. Apa lagi? Libur hari office boy. Ya, semua pada libur, semua nanti. Itu tadi, karena ngomongnya asal goblek. Gara-gara masa kampanye, janjiin begituan, dituntut. Sekarang pertanyaannya, kalau libur hari santri mau ngapain? Libur sehari. Mondok di Jombang, rumah di Tangerang. Naik bus aja 2 hari 2 malam. Baru tengah jalan masuk lagi, balik lagi. Ya lo. Iya, nggak keru-keruan. Kita liburnya banyak betul. Negara kita negara paling banyak libur seluruh dunia. Ya, Sabtu libur, Lebaran libur, Idul Kurban libur, Isra Mi'raj libur, Maulid libur, Natal libur, Imlek libur. Kalau teman-teman mau memahami di dunia-dunia luar, itu Idul Fitri nggak libur. Dia libur Natal aja. Mesti di sini yang libur hanya Idul Fitri, Idul Adha. Ya kalau kita hormatin Natal, udah 3 hari aja, yang lain nggak usah libur. Orang cuma 1% libur. Libur sendiri aja lah, dispensasi gitu. Masa lu yang Lebaran gue yang libur? Ya nggak logis. Tapi memang kita ini mayoritas seperti bagaimana omongan Pak Soekarno dengan Ahsan Bandung. Menarik ini. Ahsan Bandung itu seorang tokoh Islam, pendiri Persis. Satu hari dia terlibat berdiskusi dengan Profesor Insinyur Soekarno, presiden pertama. Pak Ustadz, kita harus menghormati yang minoritas. Menarik juga jawaban Pak Ustadz Ahsan Bandung. Ya, kita menghormati yang minoritas, tapi kan bukan berarti mengabaikan yang mayoritas. Memangnya yang mayoritas nggak dihormatin? Ini yang terjadi hari ini begitu. Kita terlalu dipaksa untuk toleransi, jangan sara, jangan sara. Semua gereja di Jakarta perintahnya cuma satu, pilih Ahok. Dalam penghitungan rekapitulasi di KPUD DKI Jakarta, dari gereja 100% nyoblos nomor 2. Kenapa kita kaum muslimin tidak punya keberanian menegaskan pilih
pemimpin muslim. Berani sih berani, tapi amplopnya beda. Ini persoalan. Malu kita, karena hampir 40% yang mencoblos Ahok itu adalah muslim. Berarti kan Qurannya nggak dipakai. Makan daging babi hukumnya apa? Memilih pemimpin non muslim? Berarti memilih pemimpin non muslim sama dengan makan daging babi. Kok bisanya masih milih? Nah ini persoalan serius. Ntar yang keluar banser lagi. Gue bingung mau banser ini. Ente Islam bukan sih? Ya jadi bingung sendiri gue. Ntar ngomong begini ngamuk lagi di luar. Suruh berhenti lagi ceramahnya. Ente PKI apa bukan sih? Gitu. Kan jadi bolak-balik kita ribet kalau begini caranya. Ya, akhirnya bukan menghadapi musuh, malah kita menghadapi sesama muslim sendiri. Inilah pola kerja paham komunis. Gitu, biar gampang lihatnya. Ya, kalau ada yang marah-marah, tinggal kita lihat, lu kenapa marah? Masalah buat lo. Ya, nah baik, kita coba melihat bagian-bagian berikut. Nah, kesimpulan, PKI bangkit. Maka pilihan dari adanya kebangkitan itu kita mesti mengadakan perlawanan. Jadi pada malam ini saya bilang tadi saya sudah berikan pada Ustadz Abu Hamzah. Ini mungkin nanti beberapa daerah karena saya tidak tahu jumlah berapa yang hadir, supaya nanti bisa diambil, tidak usah berebut. Ya, ini adalah 3 dokumen yang pernah kita buat selama kurang lebih 2 tahun kemarin. Ada deklarasi Menteng Raya 58 tentang Ganyang PKI, ada maklumat Barisan Ganyang PKI jilid pertama. Ya, ini sebagai referensi aja, siapa tahu mungkin ada yang mau mulai membangun gerakan perlawanan. Kita nggak bisa separuh-separuh. Paling tidak kita punya kesadaran kolektif. Kalau menghadapi mereka, kita nggak boleh kompromi. Lawan PKI kompromi, mah dipateni. Lu disembelih loh. Orang suka bilang, kita harus ini terjadinya pelanggaran HAM. Nanti dulu. Jangan berbicara persoalan berdasarkan akibat. Perlu memahami persoalan berdasarkan penyebab. Nih jamaah harus paham nih. Jadi jangan saya bukan sedang mengajarkan ke dendam nih. Paham komunisme itu lihat tuh kayak si Iwan Bule tadi. Iwan apa nih? Iwan Bopeng kan sembelih. Itu kan memang watak mereka. Angkatan bersenjata Republik Indonesia, bubarkan saja, tidak berguna. Itu lagu-lagu PKI. Apa yang keluar dari Iwan Bopeng itu adalah ekspresi dari kader-kader yang dididik. Kenapa mesti dilindungi oleh yang namanya Ripka Ciptaning? Kan Ripka Ciptaning yang melindungi agar dia jangan ditangkap. Harus ditangkap yang begitu. Itu udah penghinaan. Itu udah penghinaan lembaga. Dan tentara jangan diam, harus buat pengacaranya. Jangan jadi penakut lawan PKI. Ya, ini tentara beraninya mau pribumi, sama Cina takut. Polisi juga begitu. Kalau kesenggol mobilnya sama pribumi mau dipukul. Kalau sama Cina, ntar lo bilangin sama Ahok. Lo jadi takut sama Owe. Iya, saya udah lihat di mana-mana. Biar seragam, biar polisi, biar tentara. Kalau sama Cina, jadi takut. Tapi kalau sama pribumi belum apa-apa udah melotot matanya. Udah mau mukul aja bawaannya. Lu baju seragam juga gue itu bayar pajak gue itu. Udah ya, jadi sekarang kita coba lihat bagaimana orang tua kita dulu. Lanjut. Ada mic yang bisa dipegang nggak? Saya ini agak nggak kebacaan. Nah, saya akan ajak melihat fatwa ulama. Jadi ulama-ulama kita tahun 1957 itu melakukan sebuah pertemuan. Kita baca jejak sejarah perjuangan ulama melawan PKI. Keputusan Kongres Alim Ulama seluruh Indonesia dilakukan di Palembang tanggal 8 sampai 11 tahun 1957. Siapa yang menghalangi kepalanya? 900-an lebih. Supaya jadi pengetahuan buat kita bahwa dulu orang tua kita, sesepuh kita tuh sudah berbuat. Apa kata mereka? Setelah mendengar dan membahas secara mendalam ideologi ajaran komunis, menyimpulkan bahwa
ideologi komunis anti Tuhan, anti agama, anti demokrasi, menganjurkan pertentangan dan perjuangan kelas, menghilangkan hak perseorangan dan berlawanan dengan ajaran Islam. Jadi ini bukan ini pengajian hari ini. Jangan, ini bukan pengajian ini mah. Ngomong apa itu? Ngomongnya nggak ada tulisan Arabnya. Nanti kalau bego jangan kelamaan. Bagaimana mau ngaji kalau dihadang di luar? Kalau Pak Yainya dibelah kepalanya, masjidnya dibakar. Jadi ini adalah bentuk-bentuk komitmen kita bahwa komunisme adalah anti Tuhan dan mereka hina Allah. Mereka remehkan hari kiamat. Dibicarakan oleh seorang ketua partai dalam ulang tahun partai mereka. Semua orang dengar seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Anti agama, bagaimana kita ikuti kalau kita pelajari bagaimana gerakan-gerakan mereka. Anti demokrasi, beda sedikit diserbu. Ya, dulu teman-teman FPI tidak sengaja nabrak ibu-ibu mati, diserbu, ujung-ujungnya suruh bubar. Giliran kampanye PDI Perjuangan nabrak ibu-ibu mati juga, nggak diapa-apain. Ini lucu nih, kadang-kadang namanya orang ketabrak kan nggak sengaja. Masa orang bawa mobil nabrak mati, masa yang mati karena Anda orang FPI lalu FPI suruh bubar? Karena ada orang nabrak polisi nabrak orang mati, berarti polisi suruh bubar dong. Kan logika sederhana, kenapa jadi suka aneh? Ntar jangan-jangan ada anak kecil jatuh, jatuh tuh anak kecil, jangan-jangan gara-gara FPI itu, anak kecilnya jatuh FPI disalahin, bener geblak juga dah. Lanjut, memutuskan ideologi komunis adalah kufur hukumnya, haram bagi umat Islam untuk menganutnya. Kemudian bagi yang menganutnya dengan keyakinan dan kesadaran, kafirlah dia, serta tidak sah menikah dan menikahkan dia. Tidak pusaka mempusakai dan haram jenazahnya diselenggarakan secara Islam. Sekarang udah mulai nih, ya pendukung Ahok nggak disolatin, pada kebingungan. Biarin dia mau sholat sendiri kali ya. Gereja nawarin diri, kata gereja, biarin aja dia murtad. Ya, ntar kata malaikat nggak jadi masuk surga nih bang. Ente lagi 700.000 doang pindah si Ahok. Ya Allah. Kita tutup. Satu lagi. Saya mengajak para semua, pilihan kita pada malam ini adalah meluaskan kesadaran akan paham komunisme yang semakin mewujud dalam alam pikir. Contoh, nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ada yang begitu di masyarakat? Banyak apa sedikit? Itu tanda orang yang berpaham komunisme. Ya iyalah, al-halalul bainun, al-haramul bainun. Halal itu jelas, haram itu jelas. Jadi kalau antum mengaku muslim, memandang remeh hal-hal yang haram, oh berarti ada salah dalam akidahnya. Ngaji nih, malam ini pengajian. Jadi jangan bukan pengajian. Alam pikir, alam rasa. Ya, kalau giliran Pak Yai dibentak-bentak, kita bilang biasa. Oh enggak ada. Anak-anak preman jagoan, walaupun dia pendekar, walaupun dia jago silat, kalau dia berpapasan dengan Pak Yai, ketemu dengan Pak Ustadz, kenapa? Pengalaman saya kemana-mana, oh ya Ustadz, walaupun kita ngeri juga dia bawa golok kan, kalau dibacok gue buntung nih gue nih. Kesimpulan, PKI telah bangkit kembali. Tentu kita perlu mendalami dengan diskusi. Nah kalau tadi mereka punya buku untuk sampai kepada bentuk mensosialisasikan, tidak banyak yang bisa kebawa sama saya karena berat. Ya, tadi Ustadz Abu Hamzah aja ikut gotong-gotong keberatan. Ini buku Menangkal Kebangkitan PKI. Sistematika kebangkitan, 10 tahapan kebangkitan, ciri-ciri, indikasi, TAP MPRS nomor 25 tahun 66, hasil Kongres Ulama tahun 57, Undang-Undang nomor 27 tahun 1999. Paling tidak ini bisa jadi manual book bagi para guru, para ustadz dan tokoh-tokoh masyarakat. Ya, nanti bisa dilihat di sebelah sini ada, di sebelah sini ada, sesuai dengan kemampuan. Ini dulu karena kita punya komitmen jam 8:30, udah habis waktunya. Udahan dong, mau pulang nih ke Jakarta. Oke, saya pikir
waktunya masih cukup untuk kita berdialog. Pesan saya adalah, yuk para jamaah semua, kita berdialog dengan tenang, dengan mendalam. Boleh semangat, tapi nggak boleh ngancem. Kalau ngancem, gua ajak di luar berantem. Wah, berani banget dah. Baik jamaah semua, siap kita melawan PKI? Siap lawan PKI? Siap bela ulama? Siap jaga masjid? Siap jaga pesantren? Siap bela masyarakat? Takbir! Malam ini kita akan tegaskan siapa saja yang mencoba-coba untuk menghidupkan kembali paham komunisme, mendukung paham PKI atau mengibarkan lambang-lambang PKI, mereka akan berhadapan dengan orang-orang yang siap membela agamanya dan siap membela negaranya sampai tetes darah yang penghabisan. Takbir! Di malam ini kita akan mendalami. Pada panitia saya sudah sempat bisik tadi, tapi saya pertegas. Kalau ada yang bertanya, syaratnya kalau habis bertanya jangan pergi. Karena ciri-ciri kader PKI itu habis nanya, marah-marahin penceramah, habis marah-marahin dia pulang. Nah, nanti kalau ada yang begitu, dipegang tangannya, ya. Lo mau ngapain lo nanya teriak-teriak nggak sopan sama Ustadz? Pengalaman saya pertama di Surabaya, ya, 2 kali malah. Habis nanya, dia caci maki kita. Dibilang antek orba lah, macam-macam. Habis nanya dia hilang. Yang kedua dia datang pakai baju ini, bajunya bolong-bolong, belel kalau bahasa Jakartanya. Bajunya rusuh, bolong-bolong. Kemudian habis bertanya dia masuk ke toilet, ganti baju, pakai jas, kopiah, pakai kacamata. Saya sampai bingung mana yang nanya nih udah berubah. Jadi memang lagunya tengil gitu kalau bahasa Betawi bilangin. Nah, mudah-mudahan di sini kalau ada kader PKI yang seperti itu cukup bapak yang sebelahnya aja yang menyelesaikan, ya nggak usah saya nanti ya. Gitu ya. Oke, bisa dibantu pada Ustadz Abu supaya yang bertanya ini diatur perlu disebut. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadi dari Masjid Mujahidin. Ustadz Asmada Ustadz, mengenai nostalgia sejarah PKI terdahulu dan saat ini, apakah ada langkah-langkah cara-cara yang sama yang telah mereka lakukan di tahun era Soekarno dan era Jokowi? Dan yang kedua, partnernya PKI saat ini siapa aja Ustaz? Rekan-rekan mereka yang ada saat ini baik di dalam negeri maupun luar negeri itu siapa aja? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya jawab dulu, tapi mudah-mudahan setelah ini bisa diatur. Saya mohon pada moderator matanya agar diperpanjang, karena yang di belakang juga ada yang tanya, yang kanan juga ada yang tanya. Jangan yang dekat-dekat doang yang disuruh, ntar jadi ribut nggak enak ya. Oke, yang pertama saya kurang jelas tadi apa pertama? Sejarah, jadi di zaman Soekarno dan zaman Jokowi, adakah langkah-langkah strategis PKI yang sama? Baik, cukup. Kalau kebangkitan PKI hari ini, kalau bahasa ilmu biologinya itu metamorfosis. Jadi kalau seekor kodok, ya, kodok tahu kodok, katak tahu katak, kalau di petelur namanya cebong. Nah, cebong tuh nanti belum berbentuk tuh, dia gitu tuh, dia lagi gini, gitu, dia nggak mau ngaku, dia pura-pura, dibilang PKI nggak mau, tapi kelakuan seperti PKI, ada di istana, ada di balai kota, giliran disebut, sayanya diomelin. Harusnya kan dicari siapa itu Eko Sulistyo, siapa itu Urip Supriyanto, itu harusnya begitu. Jadi kalau disebut sesuatu ada penyakit, ya kan jadi seperti kasus Buniani yang menceritakan bagaimana kasetnya CD-nya si Ahok. Seperti ginilah gampangnya, ada maling, ada pencuri, ada rampok. Ini bohong-bohongannya, rampoknya antum, rampok. Tapi yang ditangkap yang ngasih tahu. Yang merampok nggak diapa-apain, nah itu si Ahok. Nah artinya kembali polanya memang banyak, tapi yang paling serius mereka memang masuk di kampus. Namanya strategi komunis putih. Mereka sudah bergerak dari Sumatera Utara, di sana mereka bimbing si Aswan, terus turun ke Sumatera bagian barat, tapi yang paling ketara di Lampung menyeberang ke Banten di Untirta terus sampai. Jadi memang gerakan mereka walaupun kita anggap kecil tapi mereka terus. Itu yang pertama ya. Memang tidak terlalu memuaskan tapi paling tidak mereka memang membangun baik kalangan pelajar, kalangan buruh. Nah kita ini terlambat baru membahas seperti ini padahal kita mestinya sudah bicara bagaimana melawan mereka. Tadi yang kedua
Oke, bagus pertanyaannya. Gerakan komunis sebetulnya otaknya ada di Perancis. Namanya Karmel Budiarjo, perempuan. Namanya Karmel Budiarjo itu suaminya kader PKI. Jadi di Perancis ada, di Jerman ada, di Belanda ada. Makanya kader-kader sini kalau ada masalah kaburnya kalau nggak ke Belanda, ke Perancis, ke Jerman. Untuk apa? Pertama, sekolah S2, S3. Kedua, ngambil uang. Jadi kalau kita dengar dulu ada kasus Munir ditembak mati, dihukum mati, diracun. Saya bilang mestinya kita nggak usah berisik. Karena memang dia datang ke sana untuk menambah bekal ketika dia berangkat ke Belanda. Bahwa Munir dulunya adalah HMI, betul. Tapi memang kemampuan mereka melakukan yang namanya brainwashing, kemampuan mereka mengadakan cuci otak itu memang sistematik. Ya saya memang menghindari terbuka menyebutnya, tapi kalau nggak disebut kita jadinya tidak melihat. Karena di sana kita lihat bagaimana Pak Muhdi. Pak Muhdi itu seorang jenderal Muslim. Ya walaupun agak berat kita bertentangan dengan wartawan. Nah jadi kalau ditanya partner-partner mereka, yang pasti kelompok PKI itu menjadi kuat karena ada yang namanya jaringan jurnalistik. Mereka tidak PKI tapi mereka sangat memaklumkan gerakan-gerakan komunis. Terus lembaga budaya, film-film seperti Perempuan Berkalung Sorban, Tanda Tanya, Biarkan Berbeda. Jadi Hanung Bramantyo itu persis seperti kelompok-kelompok Lekra tahun 63-64. Ya, jadi kalau mau kita baca sebenarnya mereka punya nafas yang sama. Kalau dulu ada tonil atau sandiwara Mati nih Gusti Allah, dan mereka bikin juga sandiwara tonil dengan judul Malaikat Jibril disunatin, itu juga merupakan penghinaan-penghinaan yang muncul dalam bentuk film. Karena Saskia Meka itu istri daripada Hanung Bramantyo kan terang-terangan dukung Ahok. Ya, dia dengan bersemangat, Ahok itu laki-laki mulia. Itu bagaimana wal baroknya? Bagaimana ada seorang muslim bisa memuji orang kafir sebagai orang yang soleh? Lu ngaji di mana orang kafir soleh? Ya, ini kan ribet namanya itu ya. Nggak pernah ngaji kata bocah tuh ya. Ya. Nah, jadi kalau ditanyakan rival, nah sekarang mereka sudah masuk kemana-mana. LSM, oknum-oknum tentara, oknum-oknum polisi, gubernur Jawa Timur, Bupati Lampung. Anda periksa aja omongan saya nih, periksa. Omongan saya kan keceplos tadi tuh, coba Anda telusuri. Sebut namanya, periksa siapa bapaknya, siapa ininya, coba telusuri. Nggak bisa dibantah sebetulnya. Atau di P3 ada yang namanya Oki Asokawati. Oki Asokawati itu P3, saya kader di P3. Tapi ayah beliau namanya AKBP Anwas. Anwas itu adalah PKI golongan A. Kalau golongan A orang ngerti itu, golongan yang paling parah dan paling keras. Dan dia pernah menulis buku yang berjudul Lupakan Masa Lalu. Ketika buku itu terbit di masyarakat, karena di situ menerangkan bagaimana sepak terjang ayahnya yang PKI, akhirnya buku itu ditarik. Tapi kan orang yang udah beli kan nggak mau mulangin, udah banyak yang baca. Jadi mereka tuh ada di mana-mana, ada di DPR, ada di instansi hukum, ada di pesantren. Ya, di Jawa Timur ini ada satu pesantren yang pimpinannya itu adalah kader PKI tahun 50-60an. Ya cuma mohon maaf saya lagi lupa, kalau ingat ntar saya sebut namanya dan pesantrennya. Beneran ada, saya punya datanya itu. Ya ciri-cirinya gampang kok. Kalau orang yang punya keberpihakan pada PKI, dia tidak bersedia ada pembahasan soal PKI. Gitu aja, yang paling gampang sekarang gitu aja. Kalau ada Pak Yai, kita nih perlu datangkan atau perlu bahas sekali, tolong panggil untuk menerangkan bahaya PKI. Nah kalau Pak Yai-nya sampai marah, nah Pak Yai ini ketahuan nih. Oh iya mesti. Pokoknya kalau ada orang yang marah pembahasan PKI, kalau bukan PKI mesti temannya PKI. Ya, nggak ada lagi bisa dibantah. Itu kan yang bilang jenderal tadi, bukan saya. Jenderal Diamizat. Mohon maaf Mas, mungkin akan panjang kalau untuk antum sendiri. Kepada Ustadz mohon diatur supaya. Iya Ustadz, saya persilakan mantan ketua BEM Munir dulu Ustadz, aktivis benar-benar nih. Wah, mungkin perlu bertanya. Baik. Bismillah. Jazakallahu Ustadz. Jadi kalau saya tertarik ketika Ustadz Alfian mention kampus Ustadz, karena memang faktanya hari ini mereka berusaha untuk ini Ustadz, karena kita yang muda ini itu kan nggak lahir tahun 60-an Ustadz. Jadi mereka berusaha untuk mendistorsi sejarah. Nah pertanyaan saya adalah
bagaimana cara kita untuk menangkal distorsi sejarah mereka ini Ustaz. Artinya kita baru tahu mana sejarah yang benar dan mana sejarah yang mereka buat-buat. Karena ini bahaya Ustaz, bagi kita Ustaz, seperti itu. Ini sangat mengerikan. Kemudian juga mereka juga berusaha untuk Ustaz, mendekatkan antara Islam dengan kiri, dengan mengenalkan Tan Malaka, mengenalkan Haji Misbah, bahwasanya Islam dan PKI komunis itu adalah tanda kutip sama-sama. Bahkan buku-buku mereka juga sekarang banyak beredar seperti Karl Marx dan Nabi Muhammad SAW seperti itu. Dan banyak artinya gimana kita langkah taktis strategis menangkal hal yang tanda kutip secara dialektika Ustaz, secara kemampuan berpikir, kemampuan mendebat. Mereka saya anggap lebih banyak dan lebih mampu daripada kita-kita yang menurut saya Ustaz, kita lebih pasif, lebih memilih untuk sabar, doakan saja, ngerti Ustaz. Mohon nasihat jenengan Ustaz. Syukran. Tokoh-tokoh PKI atau dalam doktrin PKI, beberapa tokoh-tokoh pergerakan masa lalu sering bilang gini, adalah aneh kalau ada orang muda tidak tertarik dengan komunisme. Karena paham komunisme itu adalah paham yang proletar. Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Saudara-saudara, ini alat tanah nenek moyang kita, saudara-saudara. Kita rebut, saudara-saudara. Wah, bapak moyang loh. Memang begitu lagunya mereka. Jadi mereka itu punya kebiasaan, kalau pendapat dia itu harus dianggap benar dan orang lain nggak boleh berpendapat selain pendapat dia. Itu disebut dengan doktrin, dan mereka melakukan yang namanya MDL dan MDH. Jadi kelompok FMN, LMND itu memang kampus-kampus tertentu memang dijadikan basis. Ya, kalau di Jogja itu jelas sangat muncul mereka yang FMN, LMND, yang dulu namanya Forkot, Jarkot, Komrat dan sederetnya. Dan memang betul kata Mas kita tadi, mereka memang mengkader. Tapi dalam pengalaman lapangan biasanya mereka tidak mau hadir di tempat seperti ini. Saya pernah, satu hari saya mengisi acara. Saudara Alfian, Anda jangan sombong. Anda harus belajar sejarah. Bahwa yang namanya Muhammad itu belajar dari Karl Marx. Wah, tepuk tangan orang satu kampus. Maksudnya biar saya tuh down. Pokoknya caci maki habis. Dibilang saya ini fanatik, nggak ada ujung pangkal. Nah, saya pakai bahasa Betawi kan, udah tong nanyanya, lo kalau goblok jangan kelamaan. Nabi Muhammad itu lahirnya bulan April tahun 571. Yang namanya Karl Marx itu lahirnya tanggal 5 bulan Mei di Trieste, Jerman tahun 1818. Bagaimana ceritanya yang beranak belakangan ngaji di guru yang duluan, goblok lu. Memang mereka biasa begitu Pak. Jadi kalau kita bertemu dengan mereka pasti antum ngalamin, kita tuh dibikin nggak boleh punya pendapat kecuali kita harus merasa salah di hadapan mereka. Makanya debat-debat di TV sekedar bentuk tahanut bin nikmah dan juga mohon doa lanjutan buat gerakan perjuangan ke depan. Kenapa saya harus berhadapan dengan Ripka Ciptaning lagi? Saya sudah bilang sama Ustaz Abu Hamzah tadi. Ketika muncul perdebatan di semua stasiun TV, kalau diketahui narasumbernya adalah saya, itu yang laki-laki nggak ada yang mau maju. Saya nggak tahu apa karena saya orang Banten kali ya, nggak tahu juga gitu ya, nggak ada yang mau. Sampai manajer kok TV bilang, Bang Alfian, ini kok kalau abang yang dimajuin nggak ada yang mau muncul mereka. Ya karena memang orang-orang PKI itu sebenarnya kan dia udah tahu bahwa dia salah, cuman memang dia sudah didoktrin begini. Saya cek ya, saya tes ya. Apa warna buku ini? Warna buku ini? Jangan jawab dulu ya. Warna buku ini apa? Kepalanya saya tembak, pecah kepalanya. Warna buku ini, des, pecah. Udah 2 kepalanya pecah. Siapa yang bilang buku ini merah akan punya nasib yang sama dengan kedua kepala yang sudah pecah tadi. Saya bilang buku ini warnanya putih. Apa warna buku ini? Putih. Nah, terus-terusan. Nah, itu yang terjadi di kalangan pelajar. Di kalangan pelajar mereka punya pengkaderan namanya kurpol. Kurpol itu kuliah revolusi politik. Salah satu materinya adalah mereka mendapatkan sejarah pergerakan bangsa Indonesia. Di antaranya adalah tentang PKI. Adik-adik,
Hari ini kita akan membahas tentang PKI. Apa PKI? Salah. Apa PKI? Salah. Wah, yang lain bingung kok salah terus nih. PKI itu bukan Partai Komunis Indonesia, tapi Partai Kemerdekaan Indonesia. Paham? Udah bingung kan? Paham? Hidup PKI, hidup PKI, hidup PKI, hidup PKI. Terus tuh mereka. Akibatnya karena dia mengalami brainwash terus, jadi buat orang-orang yang sudah di kader mereka, PKI itu Partai Kemerdekaan Indonesia. Akibatnya ketika dia kembali ke sekolah, ketemu dengan guru sejarah, menerangkan G30 SPKI, gurunya mau dipukul. Saya kenapa tahu begini? Saya ketemu sama guru sejarah di sebuah sekolah di Tangerang. Nemuin saya, Pak Alfian, saya udah gimana ya, murid saya mau mukul saya. Kenapa Bu? Saya bilang G30 SPKI, kata dia PKI nya Partai Kemerdekaan. Saya jadi bingung sama diri saya sendiri. Lah ibunya bingung, gimana urusannya? Nah ini sekedar tahu. Nah kembali pada pertanyaan tadi, keberadaan Haji Misbah, Nur Hikmah yang muda sekarang, atau inilah strategi komunis. Ketika dia mengajak pengikut baru, dia menyembunyikan keasliannya tentang anti Tuhannya, anti HAM-nya, anti demokrasinya. Itu strategi mereka. Karena kalau kita merujuk dari tulisannya Dr. Taufik Ismail, andaikan tokoh-tokoh Islam dari awal tahu bahwa paham komunisme itu adalah anti Tuhan, anti demokrasi, anti HAM dan lain-lain, mereka tidak akan pernah ada yang mau jadi ikut komunis. Di Banten kenapa banyak pengikutnya? Karena ketika mereka mulai direkrut jadi PKI, mereka PKI itu Partai Kiai Indonesia. Di Sulawesi Selatan kenapa banyak petani-petani masuk BTI? BTI itu barisan tani milik komunis. Mereka bilang BTI itu barisan tani Islam. Karena mereka terlanjur masuk PKI dengan Partai Kiai Indonesia yang sebetulnya Partai Komunis Indonesia, mereka terlanjur masuk BTI yang sebetulnya barisan tani PKI lalu jadi barisan tani Islam, kemudian meletus pemberontakan. Mereka udah pakai jaket, udah pakai logo, ditangkap semua. Ini kan persoalannya yang membuat saya kadang-kadang, ya memang sih nggak semua, tapi mereka udah pakai seragam. Nah, sebelumnya PKI sudah berbuat jahat. Mereka bikin lubang-lubang di rumah-rumah itu untuk menyembelih ustadz, menyembelih tokoh yang sudah dibuat lubang-lubang itu. Jadi memang komunisme ini akan diterima oleh orang-orang yang memang tidak punya ketertiban ibadah. Jadi kalau saya boleh cerita, yang namanya Kurpol itu isinya anak-anak SMA, anak-anak level-level remaja umur 17-20an tahun. Kalau mereka sedang berlatih menerangkan berbagai hal, diputarkan film Che Guevara, diputarkan film berbagai kasus Tiananmen, kasus apa, pokoknya dibuatlah film-film itu. Nanti, aduh, maaf Pak Jamaah ya, saya bahasa Betawi ini. Aduh, gue ngaceng nih. Ini bukan saya ngomong jorok. Nanti dia panggil satu peserta perempuan, dia bersetubuh di situ. Habis itu dia balik lagi. Makanya pesertanya banyak terus. Makanya musuh orang yang akan tumbuh sebagai kader komunis adalah penganut Molimo. Jadi Molimo itu jelas adalah nanti akan dibela habis oleh PKI, dan PKI membela orang-orang yang Molimo. Kalau siapa yang bela tempat maksiat, mesti nanti kalau ada PKI dia pasti bela PKI. Memang tidak membuat yang bertanya puas, tapi intinya keberadaan Haji Misbah. Kalau kita terus kasus Aswan, nanti ada Miksil Mina Munir, kemudian kita ketemu nama-nama, dan sebenarnya mereka kalau diajak diskusi soal komunis juga nggak cukup mendalam. Saya kasih cerita gini aja, bagaimana munculnya seorang Budiman Sujatmiko. Budiman Sujatmiko itu kuliah pertama dia di UGM. Dia mengontrak kos-kosan. Yang punya tempat kosan itu tokoh PKI tahun 50-an. Nah, namanya orang tua biasanya ramah. Nah, Budiman, tinggal di sini saja, nggak usah bayar. Dikasih buku-buku kecil. Dulu dalam PKI itu ada yang namanya ABC sosialisme, apa segala kecil-kecil. Anak sekolah zaman sekarang, anak mahasiswa zaman sekarang
dikasih buku bacaan yang bukan buku pelajaran, mana dibaca. Nah yang punya rumah sebulan kemudian datang lagi, Budiman, buku saya sudah dibaca. Malu, satu sisi dia ngontrak kos nggak bayar, bayarnya suruh baca buku kecil. Daripada dia malu, dia baca. Dia baca terus, dikasih doktrin Lenin, Mao Zedong, desa mengepung kota, lah mulai masuk. Gerpolek segala macam masuk, gerakan aksi massa masuk. Nah, pandangan-pandangan seperti ini sebetulnya diimbangi oleh LDK. Makanya ketika LDK kemudian bermetamorfosis jadi PKS, itu membuat kekecewaan LDK seluruh Indonesia sebetulnya. Tapi anak-anak LDK memilih nggak mau ribut, akhirnya didiemin. Saya tahu itu. Ini bukan saya menghujat, sekedar catatan sejarah. Anak LDK itu dari macam-macam, ada yang HMI, ada yang PI, ada yang GPI. Mereka ingin di kampus itu jadi pusat dakwah. Dulu yang mendidik namanya Dr. Imaduddin Abdurrahim dengan LMD-nya latihan mujahid dakwah. Nah itu kira-kira. Kalau soal kelompok-kelompok komunis, mereka sebenarnya kecil. Cuman karena mereka model Yeni Rosa Damayanti, itu mereka kalau nanti bermasalah kaburnya pasti ke Jerman. Dikasih uang, dikasih award, difoto, masuk, wah, ntar dikuliahkan sampai S3, pulang-pulang sudah doktor. Termasuk caleg-caleg dari kader-kader PKI itu, kenapa jadi semua? Misalnya antum maju dari PDI Perjuangan, maju. Semua yang maju itu bukan hanya ditanya, dikasih uang. Saya mau maju, berapa modal? Ono nih 20 miliar, maju gitu. Makanya sekarang orang model Alfian nggak bisa di DPR, nggak ada yang bantuin. Iya, bukan saya sedih, bukan saya nyeselin siapa-siapa. Jadi proyeksi perlawanan di kalangan umat Islam dan kelompok nasionalis itu lemah. Kelompok komunis itu, kelompok Kristen itu, mereka dibayar. Orang model Adian Pitupulu yang kerja tidur mulu di DPR, sekarang anggota DPR RI. Itu kan ketua Forkot kan dulunya, ya. Oke, saya tetap ingin komitmen dengan waktu saja. Sekarang sudah jam 8:12, masih ada 20 menit lagi. Pertanyaan dari jamaah wanita, Ustaz. Boleh? Iya. Kalau misalnya di pemerintahan sekarang ada yang terindikasi PKI, kenapa tidak diturunkan seperti zamannya Pak Harto? Kalau Pak Harto itu punya litsus, punya kopkamtib, dan punya seleksi, dan posisi Pak Harto sebagai eksekutor atau instruktor atau orang yang punya ketegasan agar yang PKI itu didiskualifikasi. Nah sekarang presidennya sendiri disinyalir dengan emaknya aja selisihnya cuma 10 tahun. Bukan kata gue ya, yang ngomong itu Jenderal Prianto dan Jenderal Anton Tabah. Lalu kan ditantang sama Bang Tri, kalau nggak setuju tes DNA. Ini kita bolak-balik ngomong begitu, ya ngomong ditangkap. Jadi memang udah seperti zaman PKI betul. Jadi gini, untuk pertanyaannya ibu yang bertanya tadi, kondisinya sekarang orang-orang yang berpaham komunisme ini kelihatannya mendapatkan pembiaran. Pembelaan tidak, mereka juga nggak berani bilang membela. Seperti di sebuah desa di Kabupaten Batang di Jawa Tengah, ada sebuah desa, saya tidak sempat betul-betul mengingat nama desa itu. Sekitar tahun 2016 yang lalu, itu ada kasus di satu desa ada tokoh PKI. Lalu dia membuat sekitar berapa ratus kaos berlogo PKI, dan dia mewajibkan warganya untuk menggunakan kaos berlambang Palu Arit itu 2 hari berturut-turut. Nggak ada yang berani melawan, karena yang lawan diancam mau dibunuh. Itu tahun 2016. Jadi mereka ini sekarang sudah mulai coba. Nah sekarang kalau saya tanya, kalau di kampung kita nanti ada yang begitu, mau kita apakan? Nah, Anda mau bilang lawan, lalu nanti polisi belain dia. Saya bukan menuduh polisi, faktanya begitu. Ketika tentara nangkepin yang berkaos Palu Arit, kan dibelain oleh presiden. Jangan gitu, jangan berlebihan. Ini kan persoalan serius. Maka saya ingin katakan pada siapapun, dan ini direkam dan juga didengar, saya tidak dalam posisi membenci. Negara ini sudah lelah dengan menghadapi PKI berontak udah 2 kali. PKI tidak pernah punya sejarah untuk memerdekakan bangsa kita secara konstitusional.
Mereka muncul hanya untuk memobilisir massa, membangun kebencian, dan kemudian orang dipaksa untuk bertengkar terus. Ya, jadi sekali lagi buat ibu tadi, kalau yang PKI sekarang belum ada yang ngaku memang, tapi udah ada ya tadi 2 ya bukunya ya. Aku bangga anak. Nah mesti ditangkap deh nih, orang ini mesti ditangkap nih. Tapi malah sekarang kemana-mana jadi narasumber. Ya, orang ini dua-duanya nih orangnya sama. Kalau sendiri seperti mbok-mbok, nah ini udah jadi anggota DPR 3 periode ya, gajinya besar gitu ya. Lanjut. Yang mau bertanya, saya persilakan. Bapak yang di situ. Sabar ya Mas. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Alfian, saya masih ketika kami basic training di HMI, kalau Bang Alfian PII, saya adalah HMI. Ketika itu Aidit pernah menyatakan bahwa barang siapa kalau CGMI tidak bisa membubarkan HMI, maka pakai sarung saja. Tapi kemudian adik-adik PII mengatakan kalau CGMI akan membubarkan, langkai mayat kami dulu sebelum membubarkan HMI. Jadi ketika itu memang betul-betul solid bagaimana perlawanan umat Islam dari pelajarnya, pemudanya, mahasiswanya, dan orang-orang tua. Nah sekarang saya ingin tanya kepada Bang Alfian, kaitannya peta, mereka yang membiarkan komunis ini eksis lagi, peta di militer itu bagaimana Pak? Kalau dulu angkatan darat itu betul-betul solid, bagaimana halnya dengan polisi? Terus kemudian kalau memang benar fakta dan data, dan saya khusnudon dengan Bang Alfian, bahwa kalau itu semua benar, tapi pemerintah kita kok betul-betul membiarkan ini menjadi sebuah menjamur sedemikian rupa. Saya yang pertama itu Bang Alfian, yang kedua adalah di Jawa Timur ini ada gerakan perlawanan paham komunis yang dipimpin oleh Bapak Arukat Jaswadi, termasuk Bapak Profesor Aminuddin Kasdi dan beberapa teman yang sempat beberapa kali melakukan aksi juga. Untuk itu barangkali bisa bersinergi dengan kelompok-kelompok yang lain seperti itu Ustaz. Dan kita harap front anti PKI ini bisa menasional dan melakukan langkah-langkah antisipatif supaya syukur-syukur Bang Alfian, syukur-syukur masalah ini jangan sampai terjadi tragedi politik yang mengerikan seperti 65. Kan bagaimanapun juga itu banyak orang yang tidak ngerti dengan PKI akhirnya juga dibantai. Ada memang sebagian desa kami itu habis, kami tinggal di Klaten, di Solo sana, itu habis, mereka nggak ngerti apa-apa, tapi gara-gara seragam tadi dia diundang di rapat seragam pakai baju mereka, akhirnya ditangkap. Jadi saya pikir itu Ustaz, untuk bisa bisa kompak kita melakukan konsolidasi ke berbagai daerah, syukur-syukur bisa menasional. Terima kasih. Kelihatannya penanya ini punya pemahaman yang luas tentang gerakan PKI dan perlawanan yang dibangun. Ada yang namanya GBN, Gerakan Bela Negara, yang dipimpin oleh Bapak Jenderal Budi Sujana. Kebetulan saya termasuk juga di jajaran pusat, dan sesungguhnya Pak Arukat itu wakil ketua umum, tapi beliau lebih mengemuka dengan tampilan sebagai ketua Front Pancasila Jawa Timur. Pak Arukat dulu lebih banyak mengedepankan CICS sebagai sebuah LSM yang banyak melakukan perlawanan. Kalau dibilang peta, hari ini kekuatan tentara yang betul-betul solid melawan PKI cuma 2, Angkatan Darat dan Angkatan Laut, ya. Kalau Angkatan Udara dari dulu kita kenal dengan Heru dan kawan-kawannya. Makanya kenapa misalnya di Halim Perdana Kusuma sekarang itu kedatangan pasukan-pasukan merah, pasukan komunis Cina itu bisa datang dengan mudah tanpa ada penyeleksian yang ketat. Saya ingin katakan sebagai orang yang menekuni gerakan PKI, sebenarnya saya semakin was-was. Karena kader-kader PKI itu berkolaborasi dengan PKC, Partai Komunis Cina. Nah di sisi lain kita punya persoalan di tingkat perlawanan. Makanya kenapa saya bawa tulisan ini sebagai bentuk inspirasi, karena kelembagaan-kelembagaan formal sering
memilih acara yang sifatnya formal. Padahal kita butuh misalnya bagaimana di tanggal 30 September diputar kembali film G30 SPKI. Jangan berharaplah minta itu menjadi instruksi Menteri Menko Info, mimpi. Ya, kecuali kalau Menko Infonya saya instruksikan gitu, tapi langsung besok dipecat sayanya. Enggak, memang begitu. Karena proses di negara kita ini kan sudah menjadi negara demokrasi komunis. Terus terang saja, tanda kutip. Ciri dari negara komunis itu adalah badan intelijennya dipimpin oleh polisi. Ya, saya tidak mendramatisir, Anda boleh pelajari seluruh dunia. Jadi kalau sebuah intelijen sudah dipegang oleh kepolisian, berarti di situ ada kekuatan tanda kutip yang akan muncul dengan sangat kuat. Itu seluruh dunia. Ya, artinya saya yang telanjur dianggap menekuni dan menguasai seluk-beluk gerakan komunisme secara umum dan PKI sebagai kelembagaan yang pernah ada, ya terus terang aja cukup, waduh ini PKI bangkit. Pandangan-pandangan ini memang betul saya berkata perlu dilakukan penataan. Bahwa kita punya lembaga dengan berbagai banyak nama, suka ataupun tidak, perlawanan dengan cara-cara setengah hati, setengah waktu, separuh waktu, sulit untuk kita harapkan. Sementara kelompok mereka sekarang sudah jadi anggota DPR, DPRD, jadi bupati, jadi pejabat yang 24 jam mereka membahas bagaimana membangun partai mereka. Saya punya cerita sebetulnya cukup dramatis ya, sekitar tahun 80-an. Ketika diangkat orang yang namanya Sudarmono. Ayah saya meninggal di usia kurang lebih 84 tahun. Beliau wafat tahun 2011. Ketika Sudarmono diangkat jadi wakil presiden, ayah saya itu sempat langsung berdiri. Ini orang PKI kok jadi wakil presiden. Artinya apa? Kemampuan mereka untuk menjadi orang yang menahan diri, melakukan bentuk-bentuk apa KKM di kalangan komunis namanya KKM, kerja di kalangan musuh. Ya. Jadi saya pikir antum yang punya basic BEM, antum harus bisa melakukan bentuk lain. Bagaimana adik-adik di bawah ini, ya jangan lepas mentang-mentang sudah tamat. Kita harus tetap tengok, cari jalan untuk dikunci lagi. Kalau enggak, turun mereka. Jadi kalau ditanyakan bagaimana menghadapinya, sekarang sudah kalis. Selama tahun 2004 sampai 2014 sudah 13 angkatan yang namanya PDI Perjuangan, Nasdem dan Golkar itu berangkat ke Cina untuk latihan di Partai Komunis Cina. Nah, sejak kepemimpinan Jokowi yang jelas-jelas dimotori oleh kader-kader PKI dengan projonya yang kemudian muncul dengan nama Partai Indonesia Kerja. Coba ikuti kalimat saya, ikuti. Partai Indonesia Kerja. PIK KIP. Clear kan? Emang clear, dan ini sudah dibangun dan ada sekarang, dan dia bikin partai namanya Partai Indonesia Kerja. Kerja, ayo kerja, itu tagline negara komunis. Udah, jadi kalau makanya itu kalau tadi saya bilang kalau ada debat di TV mereka nggak ada yang mau kalau narasumber saya, karena saya cocok terus. Nah, mereka waduh malah jadi terbuka, mendingan dia nggak mau. Maka di belakang dibilanglah saya ini antek tentara, dibilanglah saya ini orang bayaran, segala macam. Begitu gaya PKI. Makanya di sini kenapa dari tadi saya bilang jangan pulang. Kadang-kadang kita nih udah duduk, bantu ceramahnya kayak gitu, gini. Nah itu gaya PKI itu. Ya. Di forum nggak mau bicara, disuruh nih nggak bicara, ntar sambil nyari sendal, sambil menghina penceramah. Itu penyakit, itu nggak boleh begitu. Kalau nggak paham tanya. Saya kan juga kan nggak buru-buru pulang. Kalaupun udah bubar nanti kesini tanya, ngomong. Ya, jadi sekali lagi memang terus terang para jamaah semua, mereka itu sebetulnya juga cukup bingung. Kok rencana mereka yang tertata lama? Saya ambil ilustrasi. Tahun 48 PKI berontak. Ya, tolong perhatikan. Di mana? Siapa yang memberantas mereka? Bukan Kodam Brawijaya, bukan Kodam Diponegoro, tapi justru Kodam Siliwangi. Coba Anda pikirkan baik-baik. Menarik kan, pemberontakan di Jawa Timur, tapi yang memberantasnya dari Jawa Barat. Kenapa tidak Jawa Tengah dan Jawa Timur, Brawijaya dan Kodam Diponegoro? Karena di sini 50-50. Jadi tentara juga angkatan darat juga banyak yang PKI. Memang ngomong begini dilematis, jangan-jangan dia ada di sini sekarang.
Ya memang begitu, makanya kita para ulama, para santri, para orang-orang muslim tentu harus betul-betul memahami dengan baik. Itulah yang diarahkan oleh Jenderal Sudirman, oleh Ahana Sution. Makanya pemahaman SPUII, pemahaman sejarah perjuangan umat Islam, ya kalau di HMI itu kan ada NDI, ada NDP. Saya juga walaupun saya kader PI, saya sering ngisi LK, ya walaupun saya bilang saya ini bukan HMI, kenapa ngisi LK? Ya udah bang, sama aja bang, yang penting mantep anak-anak. Nah, jadi kembali buat yang hadir pada malam ini harus jadi catatan sejarah buat kita, dan saya akan tetap berikan kepada perwakilan-perwakilan daerah nanti untuk membawa ini sebagai referensi pegang. Sekarang GBN, CICS, GNPI, apapun namanya, pilihannya sekarang bagaimana di bawah. Karena ada satu yang jarang saya dengar, pertanyaan tentang perempuan. Bagaimana kebangunan Gerwani baru? Gerwani baru namanya sekarang Serikandi Demokrasi Indonesia. Itu yang dipimpin oleh Ripka Ciptaning yang tadi itu. Jadi gerakan komunis, kalangan perempuan, kalangan pelajar, kalangan buruh. Misalnya sekarang Wiji Tukul, filmnya lagi dibesar-besarkan. Wiji Tukul itu Lekra. Dulu Lekra, sekarang namanya Dekra. Jadi mereka ini punya kebiasaan untuk membuat orang itu tidak boleh berpendapat kecuali pendapat itu menurut pendapat mereka. Contoh nih ya, saya buka, mudah-mudahan Jamal bisa menangkap. Hari ini kalau ada orang selingkuh, berhubungan tidak senonoh dengan istri orang, itu orang bilang itu terserah. Kalau ada orang hamil di luar nikah, ya itu hak asasi. Tapi kalau ada orang nikah lagi, itu aib. Kan begitu? Di masyarakat sekarang dibangun begitu. Kalau ada orang nikah lagi dengan sah, itu aib. Jadi pandangan-pandangan itu sama dengan jihad. Jihad sama dengan jahat. Ya, jadi sekali lagi memang berdasarkan pertanyaan barusan, saya tidak cukup sanggup memuaskan pertanyaan antum. Tapi intinya memang gerakan PKI ini kalau boleh dibilang juga cukup terkejut-kejut. Wah, ternyata orang-orang nggak diam saja ya. Orang-orang akan melawan kita. Nah, sekarang pesan dari saya, setelah pengajian malam ini, teman-teman carilah, saya usul ya, carilah tokoh-tokoh yang usianya 80-90an tahun yang masih hidup, yang masih bisa diajak diskusi. Karena 2 bulan lalu saya diajak ke Ngawi. Di Ngawi itu dikumpulkan sekitar 150 bapak-bapak dan ibu-ibu yang usianya 85 sampai 103. Kesulitan saya adalah bahasa, saya nggak ngerti saya. Aduh, gimana nih ya? Iya, tapi mereka cerita. Jadi saya sebagai yang menekuni PKI, waduh, kalau dengar dari cerita mereka ini hawa-hawanya mereka sama persis. Karena orang-orang PKI itu sekarang sudah mulai membunuh ustadz-ustadz yang dianggap menyoal mereka. Contoh ya, pada bulan April tahun 2011 ada seorang ustadz di Cianjur Selatan. Dia itu menyoal ada satu masyarakat di daerah basis PKI dulu, karena di sana ada Ka'bahan. Jadi mereka bilang tidak perlu pergi umroh itu ke Mekah atau ke Madinah. Jadi mereka punya Ka'bah sendiri. Nah, Pak Yainya ini alumni Timur Tengah, gelarnya LC, dia serang terus. Oh gini, itu salah, ini nggak boleh, ini nggak sesuai dengan Islam. Nah, kemudian datang perwakilan dari kampung itu. Pak Ustadz, itu warganya mau insaf, nggak mau lagi sembahyang dengan atau ibadahnya nggak pakai Ka'bahan lagi. Pak Yainya karena merasa seorang guru, warga di sana yang tadinya keliru ingin insaf, ayo silakan bonceng, ya tak tumpak sini motorku gini, bonceng. Belum sampai lehernya dijerat tambang, dan dia dikubur hidup-hidup bersama motornya menjelang sampai ke desa itu. Jadi biar tahu saja, ini kelompok PKI ini sekarang udah mulai banyak nandain rumah-rumah kiai loh. Di beberapa daerah tuh rumah. Contohnya apa lagi? Pendataan ustadz. Itu udah bener, itu kan ditolak oleh Kiai Haji Salahuddin Wahid. Ya, sertifikasi khatib, itu tanda-tanda itu gaya-gaya komunis itu kalau mau tahu. Makanya kan Lukman Saifuddin sekarang menghentikan itu karena dia banyak yang nyerang, akhirnya nggak jadilah. Saya nggak mau nerusin, kata dia gitu. Ya. Jadi biar dipahami dulu bahwa PKI ini sekarang ya kita jadi pusing. Satu sisi kita berhadapan dengan Cina,
sisi lain berhadapan dengan kristenisasi, sisi lain bermasalah di internal masyarakat kita yang miskin, yang bodoh, yang nggak ngerti agama, ya bulan puasa malah makan siang-siang, betul kan? Di masyarakat itu kan bulan Ramadan makan siang-siang banyak. Iya, saya pikir sebagai penutup, satu lagi, ya udah, yang situ ya, ya silakan. Di DPR sekarang sudah banyak PKI, bahkan menjadi pemimpin negara. Kemudian Bakhtiar Nasir dalam para ulama direcehkan dan sebagainya ini. Pertanyaan saya gini Ustaz, ini langkah-langkah apa sebenarnya? Jangan sampai peristiwa yang menyedih, yang menyayat hati itu sampai terulang kembali. Sekarang misalnya pengajian aja masih ada yang mengancam. Termasuk Ustadz barangkali juga ada yang sedang mengancam. Maksud saya, biar kita senang di sini yang hadir ini, itu langkah-langkah apa yang sudah dilakukan untuk yang menjadi kekhawatiran yang dibicarakan Ustadz semua tadi. Sekian Ustadz, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilihannya sekarang adalah di ruangan ini jangan lagi ada yang ragu dulu bahwa PKI bangkit, itu satu. Karena kalau kita aja mau, iya apa enggak ya? Ya apa enggak ya? Ya lo aja ragu, gimana mau ngelawan lo ragu. Yang tidak boleh kita mendahului. Jadi pertama kita tidak ragu memang PKI bangkit sebagai sebuah fakta yang ciri-cirinya banyak. Yang kedua kita tidak boleh duluan. Makanya saya tadi bilang persiapan kita nanti jangan ada apa-apa cuman kaget. Nah dari saya usulan-usulan yang mungkin praktis, bapak-bapak dan teman-teman ini nanti atur aja lah, saya nggak tahu cara baginya nih biar pegang ini ya. Yang antum dulu yang BEM nih. Mantan BEM ya, dia terbagiin buat adik-adiknya. Nah yang lain-lain teman masih ada beberapa puluh biji. Saya tidak bisa memberikan jawaban Pak secara sportif, karena mau langkah apa? Kita serius melawan PKI malah presidennya ngelarang kita. Ini kan kita nggak ngerti sesuatu yang melanggar hukum kita tegur, malah penguasa yang harusnya membangun kekuatan penegakan hukum malah melarang kita yang menegakkan hukum. Jadi bagaimana? Kaos Palu Arit dipakai oleh 7.000 orang dosen waktu Pilpres 2014. Jadi dosen-dosen se-Indonesia itu menggunakan kaos berlogo Palu Arit, dicetak sebanyak 7.000. Bendera yang bergambar Jokowi JK itu ada 2 juta bendera, yang di pojok kiri bawah itu ada sandi, bukan gambar Palu Arit tetapi itu ciri yang dibuat oleh keluarga besar PKI seluruh Indonesia. Jadi mereka memang udah eksis. Mana kalau bahasa Betawinya kita nggak percayaan. Emang iya? Siapa yang ngomong? Alfian. Iya dia mah anak tentara. Pala lo, gua anak guru bukan tentara. Ini kadang suka ngarang-ngarang. Oh, dia mah intelijen orang gua guru. Ya. Nah sekali lagi Bapak, saya tidak bisa menjawab dengan memuaskan. Tapi intinya manfaatkan bapak-bapak kita yang usianya masih cukup segar menceritakan itu, karena ini hawanya persis ini. Ada 212, ada 412. Coba deh ikuti. Ketika 412, kalau yang ikut dulu aksi-aksi kami pak, kami kawi kagi kasih bapak yang usia 70 tahun masih ingat. Lalu disambut lagi dengan aksi. Kemarin kita 212, besoknya ada lagi, maaf, kencing sembarangan. Iya kan, udah buka celananya ser gitu ya. Itu persis seperti pemuda rakyat itu. Yang perempuan juga sama, di balik itu dia bukan dia kencing, kayak ember bocor, Astagfirullahaladzim. Nah, saya menangkap semangat Bapak ini membuat saya juga was-was ya. Karena gerakan PKI selalu melakukan sesuatu yang tidak diduga. Mereka coba, kalau kita lihat tanda-tandanya, Jenderal Kiflan Zain, Jenderal Aditya Warman Taha, Jenderal Budisnya, jenderal ditangkap oleh polisi yang pangkatnya rendah. Saya suka kiaskan Pak Lurah ditangkap sama Pak RT. Betulan ini serius. Ini udah nggak normal ini, ada sesuatu ini. Kalau sampai saja RT bisa nangkep Pak Lurah, ini berarti ini ada sesuatu nih, ada doping ini.
ada doping apa yang disuntikan. Jadi Iwan Bopeng, terus lagu-lagu yang tadi. Nah, dari saya mungkin sebagai, kalau memang tempat besok subuh nggak jauh yang bisa hadir, saya akan jawab besok 5 langkah menghadapi PKI. Karena malam ini sudah cukup malam, untuk amannya supaya nanti kalau kita nggak jumpa, buku bisa dijadikan bahan bacaan buat teman-teman di sini yang ada kemampuan ya. Ini buku ini cukup jadi manual book untuk bagaimana peta mereka secara literatur. Saya mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, kalaulah tutur kata saya ada yang kurang berkenan, pilihan diksi saya kurang enak, dan tentu sampai selamat pulang ke rumah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.